rekan-rekan pecinta Guru Kampung Channel, teman-teman tidak menyesal akan menyaksikan video ini sampai tuntas. Sudah hadir bersama dengan saya di samping kanan saya ini, bisa lihat ini sobat, teman, rekan seperjuangan Putih Abu ya di SMA Negeri 1 Larantuka. Namanya Dr. Sari Kleruk. Iya, pemirsa di rumah boleh tepuk tangan dulu. Saat ini agak ribut ya, agak bising sedikit. Kita maklumi, ini kami berada di lantai 2 di rumahnya, tepatnya di Lowerang. Sehingga dekat dengan jalan, ada bunyi kendaraan, tapi tidak mengganggu diskusi kita sore hari ini. Selamat sore teman. Selamat sore. Wah, luar biasa, kita akhirnya bisa ketemu lagi ya, sekian lama berpisah. Sekarang bertugas di mana ya sebagai dokter ini? Sekarang saya di Sumbawa Besar. Sekarang di Sumbawa Besar ya. Oh iya. Jadi teman-teman sekalian, ikuti percakapan kami. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, karena ini adalah satu-satunya dokter di angkatan kami ya di SMA Negeri 1 Larantuka. Teman, kalau masih ingat, bisa sebutkan 5 nama teman SMA Negeri 1 Larantuka yang angkatan 2005, masih ingat coba? Oh boleh. Nama panjang apa nama pendek saja, nama panggilan saja. Ada Ita. Ita, selamat sore Ita. Ada Ya. Kori. Ada Kori, Indah. selamat sore Indah. Ancis. Ancis Uran, Novi, Tatu. Ada yang di Momere? Yang di Momere. Baranusa, engkau juga tidak dilupakan. Di Adonara bisa sebut teman dekatnya Baranusa. Yang putih, Karing Lamalo. Oh iya. Siapa? Maria Daniel. Maria Daniel, laki-laki. Oh laki-laki. Sekarang guru. Olarain. Eman. Oh Eman. Eman sama. Saya ingat dulu itu teman Sari ini satu-satunya siswa yang punya HP. Dan waktu itu Eman inilah yang mengambil HP dan Iya, kami betul. pegang bergantian. Betul-betul HP besar waktu itu. Iya, jadi di tahun itu ya. Baik teman, sore ini saya ingin menggali mulai dari pendidikan, lalu pengalaman-pengalaman bekerja, sampai pada bagaimana bangunan motivasi untuk generasi muda bisa menaruh pilihan profesi sebagai seorang dokter. Teman, saya berikan kesempatan, boleh cerita sedikit perjalanan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi, kemudian bisa menjadi dokter. Oh iya. Jadi selamat sore semuanya, teman-teman semuanya yang menyaksikan. Terima kasih atas kunjungan Pak Ya. Guru, teman baik Siap. saya. Dulu beliau adalah ketua kelas kami. Iya. Terima kasih atas kunjungannya Pak Oke, Guru. iya. Kebetulan saya datang ke Larantuka dalam rangka liburan juga, karena sudah lama tidak balik ke sini. Karena ada kunjungan ya, kita berbincang-bincang sejenak ya di untuk rumah. inspiratif ya. Jadi kalau dari pertanyaannya Pak Guru tentang pendidikan, tentunya pendidikan lebih banyak saya di Flores Timur. Jadi dari TK, SD itu saya di Adonara, di Waiwerang. Setelah itu lanjut SD di Kampung Baru, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1. Setelah itu saya ambil kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengikuti kakak saya di sana. Setelah itu lulus tahun 2011 dan sekarang setelah itu lulus ambil PTT di Larantuka. Oh, PTT itu apa PTT? Pegawai tidak tetap. Oh, pegawai tidak Ya. tetap. Jadi lulus dokternya di mana ini? Di Lulus Jakarta. dokternya di Jakarta. Ya. Oh, di Jakarta. Baik, jadi kisah pendidikannya rupanya dari TK SD sempat di Adonara. Ya. Lalu melanjutkan pendidikan SD di Kampung Baru, SMP Negeri 1 Larantuka, dan akhirnya kita ketemuan di SMA Negeri 1 Larantuka. Betul. Kemudian melanjutkan pendidikan di Jakarta. Baik teman, apakah memang cita-cita menjadi dokter itu dari kecil? Memang kita tahu pemirsa ya, Dr. Sari Kleruk ini anak kandung dari Dr. Edu Kleruk. Kalau omong tentang bapaknya, saya pikir warga Flores Timur cukup kenal lah. Cita-cita apakah itu memang dari kecil atau karena melihat bapak atau apa? Iya, namanya anak kecil pasti selalu mengikuti orang tuanya ya, tapi tidak selalu. Cuman memang karena kebiasaan-kebiasaan itu jadinya termotivasi. Jadi dari kecil sama bapak buat puyol segala macam, akhirnya ada dorongan untuk menjadi seorang dokter. Ya jadilah sampai sekarang. Iya, jadi
figur Bapak ya, Ya, figur figur. Bapak yang artinya juga bisa memberikan inspirasi ya untuk Betul. pilihan ini. Baik, jadi teman-teman sekalian, di awal percakapan ini ada satu inspirasi yang sudah bisa kita tangkap bahwa ada anak yang termotivasi dari pekerjaan orang tua. Nah, sama seperti dengan Dokter Sari Kleruk ini, bahwa hariannya dia bersama dengan bapaknya yang seorang dokter, maka kemudian pilihan menjadi dokter itu bisa dipilih sehingga sampai sekarang ini. Bagaimana ceritanya kalau menjadi dokter itu tugasnya apa saja sih? Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kira-kira nanti mohon juga diceritakan ya, karena saya kalau tidak salah sempat menonton teman Ya. keluar di televisi TV TV One ya, waktu penanganan COVID. Nah itu boleh diceritain. Iya. Iya. Jadi memang tugas dokter banyak ya, terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat tentunya. Ya, itu termasuk dalam promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Apalagi di area pandemi seperti ini ya tentu lebih waspada ya kita semua. Apalagi sekarang ini dilarang tugas sudah ada ya. Iya. Sudah beberapa, jadi ya tentu saja kita harus tetap. Jadi kalau aktivitas harian yang sebagai dokter ini bertugasnya di mana? Di apa, rumah sakit atau di puskesmas seperti itu? Di Sumbawa ini? Oh, kalau sekarang di Sumbawa saya di rumah sakit. Oh, di rumah sakit ya. Bisa diceritakan satu hari perjalanan kegiatannya itu? Pagi datang jam berapa, lalu pelayanannya seperti apa, sampai pulangnya itu? Ya seperti sama sih di semua tempat ya, masuk jam 7 pagi, saya jaga IGD dengan poli. Kalau shift pagi dari pagi jam 7 sampai jam 2, kalau siang dari jam 2 sampai jam 9 malam. Oh iya. Sama sih hampir di semua rumah sakit. Senang ya bekerja sebagai seorang dokter? Senang karena memang passionnya di situ. Oh, passionnya Ya. di situ ya, wah luar biasa. Jadi memang kalau kita mencintai pekerjaan itu juga sangat tergantung ya. Kalau kita punya passion di situ, tentu kita akan mencintai pekerjaan itu. Bisa diceritakan tadi belum ya? Saya sempat nonton di TV One. Oh, Di iya. TV One teman sempat keluar. Mungkin ada praktek baik yang teman tampilkan bersama dengan teman-teman di sana ya. Boleh diceritakan? Jadi waktu itu memang kita kelangkaan APD, alat pelindung diri Alat pada pelindung saat diri. pandemi kemarin karena memang banyak kekosongan ya Pak Guru ya. Iya. Jadi ya saya berinisiatif untuk membuat sendiri. Woi, asik. Jadi di tempat tugasnya teman kita yang Dokter Sari ini alat pelindung diri itu kurang, dibuat sendiri. Buat Ceritakan sendiri. ya. Ya dalam bentuk facial, jadi saya cari bahan-bahannya, setelah itu saya buat dan saya bagikan ke IGD, ke Poli dan ke unit-unit lain. Sampai wartawan bertemu dengan ibu dokter sendiri? Oh ya saya juga kurang tahu, tiba-tiba ada wartawan dari TV One datang untuk mendokumentasikan. Oh iya, senang tidak didokumentasikan oleh ya TV One kan media nasional ya, ditonton oleh seluruh warga di Nusantara dan di saat semua kesulitan teman menghadirkan solusi itu. Iya. Alhamdulillah setelah itu banyak bantuan-bantuan datang ke rumah sakit. Bukan rumah sakit saya aja, saya juga menyumbang ke rumah sakit lain yang ada di Sumbawa. Waduh, berarti nanti sebentar kalau ada APD sisa boleh dibagi ke kami ya. Iya, baik, teman boleh cerita dulu setelah tamat menjadi dokter, lalu kemudian sempat bertugas di mana saja? Iya. Jadi saya kuliah 5 tahun, 2005 lulus 2010, setelah itu 2011 saya PTT pusat di Klubagolit. Oh, sempat di Klubagolit Adonara. Di Kecamatan Bale, di Di Puskesmas Bale. Bale. Setelah itu ke RSUD Larasuka. Setelah itu saya perpanjang PTT ke Lembata di desa Waiknuit. Setelah itu pindah ke Di masih di Adonara, Lembata? Di Lembata juga, di Lembata. Puskesmas Lembata juga, di Lamalera, Lama. Wulandoni. Setelah itu saya tugas lagi pindah ke Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya di Rumah Sakit Caritas 2 tahun. Setelah itu pindah lagi ke Dompu NTB 2 tahun. Setelah itu terakhir sekarang di Sumbawa Pusat. Wah. Ya, berkeliling ya. Keliling. Saya ikuti teman di media sosial, kadang berpetualang juga ya. Iya.
Saya suka touring naik motor sama suami. Oh iya. Iya. Baik pemirsa sekalian, jadi ini masih muda, sebagai dokter, pengalaman tugas di beberapa tempat. Mungkin pemirsa atau juga orang tua di rumah yang punya anak yang ingin sekolah dokter, Ibu dokter bisa ceritakan sedikit bagaimana saat menempuh pendidikan di dokter. Katanya biayanya mahal, kuliahnya itu sulit dan sebagainya. Kira-kira pengalamannya Ibu dokter sendiri bagaimana? Jadi sebenarnya awalnya dari basic aja dulu ya, basic. Kalau basicnya sudah bagus, masuknya juga gampang. Iya. Dalam pelaksanaannya juga, dalam kuliahnya juga, kalau memang passionnya di situ, memang keinginannya di situ, lancar-lancar saja sih sebenarnya. Tapi secara biaya, dana, anggaran untuk Biaya tentu saja besar. tentu saja besar ya. Tapi kan setelah kuliah juga pekerjaan dokter itu kan juga menghasilkan pendapatan yang juga lumayan kan? Ya, tergantung tempat. Tergantung tempat ya. Oke, baik. Sepanjang karir menjadi dokter ya, sudah berapa tahun nih ya? Bapak dari 2011. Dari 2011 sudah 9 tahun ya. Apa yang dirasakan sangat senang kira-kira menggeluti pekerjaan ini pada cerita pengalaman yang mana coba? Saat menangani pasien atau seperti apa itu? Karena kalau menangani pasien gawat darurat dan tertolong itu luar biasa senangnya Pak Guru. Oh iya ya. Bahagia sekali kalau kita menolong terus pasiennya membaik. Itu kesenangan tersendiri buat kita. Iya. Jadi saat pasien darurat ya, lalu kemudian sempat ditolong dan selamat itu cukup ini ya. Kalau dalam melaksanaan pekerjaan sebagai dokter, apakah pernah merasa semacam ada kedukaan, ada rasa macam sedikit tertantang seperti itu dalam menjalankan pekerjaan selama ini? Pasti ada. Pasti setiap pekerjaan pasti ada tantangan, apalagi di dunia medis ya, yang selalu berubah-ubah penyakitnya, penanganannya segala macam. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang memang tertantang banget untuk kita kita tindaki di IGD, itu benar-benar Pak Guru ya, tantangan yang sangat luar biasa. Kita harus bagaimana caranya supaya menyelamatkan nyawa pasien seperti itu. Kalau teman dokter Sari sendiri lebih ke mana, kan ada yang bilang penyakit dalam, ada yang bagian anak-anak. Itu kalau di teman dokter Sari sendiri Saya semua bagaimana? suka. Oh, semua bisa? Semua suka. Semua. Karena kita kan dokter umum jadi harus tahu semuanya ya. Jadi semuanya sih saya suka sih. Tapi kalau mau dipilih saya suka penyakit dalam. Semua penyakit dalam ya? Oh iya. Nanti setelah ini bisa cek saya juga ya, mungkin saya ada karena saya baik. Saat kemudian menjadi dokter, bagaimana komunikasi dengan Bapak sendiri yang juga saat ini juga masih sedang melayani masyarakat Flores Timur? Ya, komunikasi seperti ya biasalah ayah dan anak ya. Kalau dalam dunia medis paling ada perkembangan yang mungkin orang tua yang zaman dulu yang berbeda dengan sekarang, penanganannya, penata laksanaan penyakitnya pun berbeda. Biasanya komunikasinya ya tukar pikiran. Lebih ke tukar pikiran ya. Baik teman-teman sekalian, jadi ini dokter muda, sahabat teman saya, sangat inspiratif ya. Dari bapaknya dokter, lalu kemudian dia bisa menjadi panutan ya, kemudian memilih jalan yang sama, meneruskan perjuangan bapaknya. Teman Sari mereka berapa orang keluarga? 6 orang ya. Dokter berapa orang? 2. Dokter 2 ya. Satunya di mana? Di Solor. Satunya siapa? Gawal. Dawar ya. Wih, keren itu. Saya biasa ikuti di akun media sosialnya tuh, sering foto, lalu ya luar biasa. Baik teman. Kalau saat ini domisilinya di mana? Domisilinya? Di Sumbawa. Jarak dari rumah ke tempat kerja? Ke rumah sakit paling hanya 2 kilo. 2 kiloan saja ya. Kesini dalam urusan apa ini? Kesini ke Larantuka? Lihat orang tua. Oh. Karena sudah lama, sudah hampir 3 tahun tidak pulang. Oh iya, lihat orang tua ya. Ke depan kira-kira
harapan apa yang bisa dibangun baik secara pribadi maupun dari klub secara dokternya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk lebih baik ke depan? Dari pribadi Pak, harapan dalam profesi dokter ini sendiri secara pribadi, kira-kira ada harapan apa untuk kedepannya? Kalau untuk saya pribadi sih, saya ingin melanjutkan sekolah aja. Oh, masih ingin melanjutkan sekolah? Melanjutkan sekolah berarti pilih apa itu? Ada. Oh, tapi masih dalam apa bidang kedokteran gitu? Iya. Pengen pengembangan ilmu lebih dalam lagi. Rencananya di mana? Rencananya mungkin di Bandung. Di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena keluarga suami di Bandung. Oh, iya iya. Saya ikuti pernikahan ya waktu itu. Iya. Oh, iya, salam juga nanti untuk suami ya. Teman, saya ingin ada pesan-pesan untuk generasi muda, terkhusus untuk generasi muda di Flores Timur, bagaimana mereka juga ada bangunan motivasi sejak dini memilih pekerjaan sebagai dokter. Karena begini teman, kondisi kita hari ini memang dokter sangat terbatas di Kabupaten Flores Timur. Kita masih drop dokter dari luar daerah untuk bertugas di sini. Mungkin apa yang bisa dipesankan untuk generasi muda Flores Timur? Ya, buat adik-adik semua yang memang passionnya dan memang punya cita-cita ke bidang kesehatan terutama dokter, ya belajar yang benar, terus menuntut ilmu yang baik, terus setelah itu pilihlah universitas yang terserah masing-masing di mana. Setelah itu ya itu aja sih. Setelah itu nanti kalau sudah lulus kembali lagi ke daerah. Oh, iya, iya. Baik, di pertanyaan saya berikut ini teman, saya ingin meminta semacam pendapat atau pandangan teman sedikit berkaitan dengan satu penyakit ini yang cukup melelahkan ya, cukup meletihkan ini, COVID-19 ini, COVID-19 ini. Ini kalau menurut dari teman sendiri, kira-kira apa ini penyakit satu ini, virus satu ini? Ya. Iya iya. COVID ya virus yang sebenarnya mematikan buat kita semua. Jadi sebenarnya yang saya tekankan adalah mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang paling utama supaya apalagi di Flores Timur ini kan banyak yang lalu lalang juga kan. Semoga Flores Timur ini tetaplah zona hijau supaya tidak seperti daerah-daerah lain yang sudah zona merah. Yang penting ya ikuti protokol kesehatan. Iya, baik. Jadi jaga kesehatan, makan makanan yang sehat untuk daya tahan tubuh. Menurut teman sendiri, apakah memang virus ini ke depan bisa terhenti atau memang walaupun kecil dia tetap ada atau seperti apa? Kita tidak pernah tahu. Oh, tidak pernah tahu, tidak bisa mendeteksi. Mudah-mudahan dengan ya? adanya vaksin ini bisa berhenti. Oh, saat ini sudah ada vaksinnya? Belum disebarluaskan. Belum disebarluaskan, tapi informasinya sudah ada ya? Ya. Oh iya. Baik teman, kita sudah sampai di penghujung bincang kita ini. Saya ingin ada sapaan juga untuk rekan-rekan kita alumni SMA Negeri 1 Larantuka yang ya sekian banyak waktu juga kita belum sampai ketemu saat ini. Mungkin ada pesan untuk mereka, saya berkesempatan. Ya. Hai teman-teman semuanya, saya minta maaf saya di sini hanya sebentar saja, belum sempat ketemu dengan teman-teman semuanya, berjumpa dengan teman-teman. Tapi kalau ada waktu lain kali saya datang, kita bisa buat reuni mungkin ya Pak Guru Ya, siap. Reuni untuk angkatan kita, angkatan 2005. Oh iya. Oke, yang paling terakhir sekali teman, saya mengikuti teman kadang dengan suami ya, dengan beberapa teman lain juga sering touring dengan menggunakan motor besar ya. Coba ceritakan satu perjalanan teman mereka. Saya perjalanan pernah dari Dompu ke Labuan Bajo, terus naik ke Sulawesi sampai ke Manado, Pak Guru. Ke Manado sampai ke ujung Manado di Bitung. Pulang pergi sendiri, maksudnya naik motor sendiri. Oh iya. Setelah itu pernah ya ke Flores juga, ke Larantuka, terus ke Bandung juga pernah. Oh iya. Ini ke depan masih ada trip lainnya juga ya? Mau ke Sabang. Tapi tunggu pandemi. Oh iya. Baik, nanti kalau ada waktu memang kita rencana untuk bisa eksplor beberapa objek wisata ini, tapi ya waktu juga terbatas. Kita juga punya kesibukan, tapi mudah-mudahan kehadiran teman di sini lagi kita bisa bertemu. Dan karena Flores Timur luar biasa, Flores Timur punya banyak objek wisata yang memang harus dieksplor itu ya. Terakhir mungkin pesan untuk semua berkaitan dengan bagaimana
pilihan untuk menjadi seorang dokter? Apa yang luar biasa memilih pekerjaan sebagai seorang dokter? Kalau kami guru kan biasanya pesan begini, mau jadi dokter kah, mau jadi presiden kah, itu dari guru. Jadi ayo anak-anak ke semua, mari pilihlah pekerjaan sebagai guru. Kalau dokter bagaimana? Ya, kalau guru dalam Kan bidang guru kan- pendidikan iya, ya, iya. Dari pendidikan lah muncullah dokter gitu ya. Iya, iya. Setelah jadi dokter ya kita lebih fokuskan ke kesehatan. Iya, Nah, iya. Jadi kesehatan dari dalam kandungan sampai orang tua. Jadi dari ibu hamil, terus sampai orang-orang yang tua, itu semua kita harus jamin kesehatannya. Oh, iya, iya. Oke. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman selalu mengikuti video ini, dan sore hari ini saya berterima kasih sekali kepada teman sahabat Dr. Sari Kleruk yang sudah bersedia menerima kami untuk cakap dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada waktu untuk kita bisa bertemu lagi. Ada beberapa poin yang dapat saya petik dan saya sampaikan di akhir pertemuan ini, bahwa yang pertama kita punya tekad untuk mewujudkan cita-cita kita itu, dan orang yang terdekat itu adalah orang tua. Kita juga bisa membangun motivasi dengan melihat pekerjaan dari orang tua kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjadi seorang dokter, seorang perempuan, kita juga tangguh karena menjadi dokter ditempatkan di berbagai tempat, di berbagai tempat pelosok. Dan kalau diceritakan tadi, teman kita dokter ini, Dokter Sari, pernah di Adonara, pernah di Solor, pernah di Lembata, dan itu adalah wilayah-wilayah pelosok, dan saat ini juga di Sumba. Selain menjalankan pekerjaan sebagai dokter, beliau juga seorang petualang ya. Kalau ikuti di media sosialnya, itu beliau dengan istrinya dan beberapa teman-teman di komunitasnya juga sering jalan-jalan, dan mungkin itu untuk menghirup oksigen yang lebih segar. Hal yang paling disenangi oleh teman kita, teman Sari ini adalah bagaimana saat menangani pasien yang gawat darurat dan selamat. Harapannya untuk generasi muda Flores Timur mungkin punya impian, punya cita-cita menjadi dokter, sebab saat ini dokter di Flores Timur juga sangat kurang. Mudah-mudahan pilihan menjadi dokter kemudian juga akan kembali mengabdi di Flores Timur. Demikian teman-teman dan sahabat Sari, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan perjalanan pulang ke tempat tugas bisa selamat, dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya di sana. Kalau misalnya ada pemindahan tempat tugas juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Impian untuk sekolah lagi juga sukses, dan tentu untuk semakin baik dalam pelayanan. Amin. Oke, kita menyapa teman-teman kita yang menyaksikan ini dengan salam selamat sore. Dadah.